Sebetulnya saya awal-awal nggak pernah terpikir mau masuk di politik. Ya, kemudian kan tahun 2003 pertengahan, saya kan diajak oleh bareng dengan Prof. Hendrawan Supratikno, kan. Kemudian ketemu dengan tim inti dari Ibu Megawati, waktu itu namanya Cornelis Lai. Sebenarnya mengenalkan saya itu Cornelis Lai, membina, membimbing ya. Saya dibimbing di politik oleh Pak Cornelis Lai, sering bersama. Jadi ya politik itu kecanduan memang. Jadi kita kalau udah masuk mau keluar itu memang agak sulit gitu. Dari pakar marketing kemudian menerapkan political marketing, ada kendala nggak sih yang dihadapi di lapangan? Kan pilihannya banyak gitu, partai politik ya. Kenapa memilih PDI Perjuangan? Halo Pak Dar, apa kabar? Halo Pak Purjono, Mas Pur. Ya. Lama nggak ketemu ya? Lama sekali. Wah, luar biasa hari ini bisa bertemu. Waduh, saya sudah lama pengen ketemu sama guru marketing saya, Darmadi Duryanto. Ya. Tapi sekarang sudah beda gitu. Masih sama, ini kan political marketing. Political marketing ya sekarang ya bahasannya. Jadi lebih ada nama penambahan politikalnya. Political. Kalau dulu marketing, Ya, marketing. sekarang political marketing. Ya. Lebih fokus. Lebih tajam. Lebih tajam. Pak Dar. Ya. Jadi yang saya tahu Pak Dar tuh sekarang sibuk dengan dunia politik. Dari dulu lebih banyak menjadi pakar marketing gitu ya, dan punya brand juga beberapa yang sukses gitu Ya. Jadi pembicara tentang marketing, kemudian jadi konsultan marketing dan dosen gitu. Tapi sekarang beralih ke politik gitu. Ya. Koreksi kalau salah, Pak Dar sekarang itu adalah anggota Komisi 6 DPR RI. Betul ya? Betul. Yang membidangi BUMN dan semacamnya. Iya. Kemudian dulu sih Dewan Pakar Megawati Institute. Iya. Sekarang Bendahara Megawati Institute. Betul. Lebih keren lagi lo, bendahara lo. Kayaknya makin enjoy di dunia politik. Ya, memang semakin lama semakin enjoy. Jadi dalam dunia politik itu kalau semakin lama kita semakin kecanduan sebetulnya. Jadi Ibu Megawati, Profesor Dr. Megawati Soekarno Putri, Ibu Ketua Umum kami, pernah menyampaikan pada saya waktu di Bali ya, waktu kami bersama-sama dengan Ibu Ketua Umum, dia mengatakan bahwa pribadi itu Pak Darmadi itu politik itu nanti akan kecanduan, dia bilang. Dan ternyata setelah saya masuk benar ya, waktu itu 2008 kalau nggak salah, kemudian Gubernur Bali Puspayoga, kita bersama-sama keliling seluruh Bali. Dan dia mengatakan itu kecanduan, dan memang apa yang dikatakan 2008 ingat saya. 2008 itu kan Pak Dar sebenarnya belum masuk politik. Belum masuk, tapi ikut
karena kan kita petugas partai kan. Oh, tapi udah anggota? Udah anggota. Jadi saya anggota tuh 2003 mulai aktif di partai lewat Mega Center. Jadi kita sering ketemu tuh sebenarnya sudah ya? Sudah aktif. Jadi ya politik itu kecanduan memang. Jadi kita kalau udah masuk mau keluar itu memang agak sulit gitu. Apa yang mendasari kalau sudah masuk politik itu kemudian kecanduan kata Ibu Megawati? Ya karena memang seninya itu di sana, banyak seni. Jadi politik kan seni sebetulnya, sama kayak marketing ada seninya juga. Tetapi di dalam politik dinamika lebih tinggi, sehingga kita itu sangat dibuat terbius dengan berbagai seni-seni politik, ya. Dan di sana ada komunitasnya yang lain daripada yang lain, dan itu sangat menarik begitu, sehingga kita biasanya pingin terus di ekosistem itu begitu. Jadi dulu kan waktu zaman dulu itu saya dosen marketing 24 tahun, 90 saya udah dosen tahun 1990. Kemudian saya juga jadi konsultan, penulis kan, penulis aktif beberapa media, penulis buku juga. Sekarang buku saya ada 9 kalau di total dari dulu. Tapi semua skopnya marketing dan ke perusahaan. Nah, tapi waktu 2003 tuh mulai itu masuk, 2004-2003 masuk ke dunia nyata di politik. Ya, waktu itu kantornya Mega Center namanya, itu masih di rumah Tengku Umar, rumahnya Ibu Ketua Umum, Ibu Mega. Nah, saya belajar banyak. Kok enak ya? Kok enak? Akhirnya ketagihan. Kecanduan beneran. Canduan beneran. Jadi ya akhirnya kita memang beralih. Tapi marketingnya kan tetap. Yang satu dulu marketing management ke company. Sekarang political marketing, ya. Jadi lebih berjuang untuk rakyat ujungnya begitu. Kan pilihannya banyak gitu. Partai politik ya. Kenapa memilih PDI Perjuangan? Nah, kalau di PDI Perjuangan itu kan pluralis dan nasionalis. Ya waktu kita masuk PDI Perjuangan itu, waktu di sana saya liatin, pernah nggak ditanya soal agama? Tidak. Ditanya soal suku? Tidak. Ya, semuanya sama, pluralis dan nasionalis gitu. Ya, saya lihat partai ini bagus, ya, cocok. Saya kan minoritas. Agamanya minoritas, sukunya minoritas, tapi perlakuannya sama di Partai PDI Perjuangan. Ya. Platformnya itu memang betul-betul pluralis, nasionalis, Bhinneka Tunggal Ika. Nah, kalau saya cocok nih dengan ideologinya nih, maka banyak kan partai kemudian kita coba belajar ke dalam. Ternyata memang tidak pernah dipersoalkan soal SARA itu. Jadi akhirnya kita masuk ke sebuah partai yang ideologinya, saya pikir sangat oke. Selain memang sudah partai yang besar juga ya? Ya saat itu kan 2003-2004 itu kan saat Ibu Ketua Umum, Ibu Megawati mau maju lagi jadi presiden waktu itu menghadapi SBY ya. Jadi waktu itu perjuangannya memang waktu itu sangat menantang sebetulnya. Gitu. Ya. Tapi bukankah memasarkan produk dengan memasarkan sesuatu yang nggak kelihatan untuk orang gitu lebih susah untuk orang? Jadi political marketing itu lebih susah gitu. Ya, memang kalau dari sisi dibandingkan dengan produk itu beda. Ini kan masyarakat, ini behavior. Tapi di marketing juga ada yang namanya customer behavior. Mirip-mirip sebetulnya. Di marketing kan ada customer behavior, ada model customer retention. Ya, bagaimana mempertahankan sama, ya kan? Sama. Bagaimana mengajak customer masyarakat untuk memilih kita
Ya mirip. Jadi customer behavior, consumer behavior sama sebetulnya. Kita mempelajari behavior orang, ya. Termasuk manfaatkan soal model-model consumer behavior, model-model proses keputusan pembelian. AIDCA misalnya, AIDCA, AIDCA, ya kan? Attention, interest, desire, conviction, action, sama kan? Ya. Pertama kan politisi masuk get attention dulu kan, awareness kan, udah dapat belum? Ya, kemudian masuk ke interest, minat, ya, udah minat, masyarakat tuh harus desire, punya hasrat, ya, istilah punya hasrat yang besar untuk mengenal misalnya Mas Purjono. Itu belum selesai. Setelah itu dia yakin nggak ada Mas Pur? C itu conviction, keyakinan. Nah, setelah keyakinan action, membeli. Memilih sama mirip, memilih sama sebetulnya. Ya, jadi kalau politisi caleg-caleg yang baru itu dia pikir dengan hanya pasang spanduk kemudian orang milih, caleg-caleg yang baru ini, wah saya pasang spanduk di mana-mana, masuk medsos, wah nanti suara saya banyak. Salah, enggak ya? Enggak bisa, karena dia baru attention kan. Interestnya, minatnya ada nggak orang sama you, ya kan? Setelah itu desire, punya hasrat nggak, punya birahi nggak? Hasrat itu kan, desire kan ada birahi, ya birahi dalam tanda positif ya. Ya. Nah setelah itu dia yakin nggak dengan Mas Purjono ini, caleg ini saya yakin nggak? Belum tentu. You terkenal di mana-mana, tapi kalau pemilih nggak yakin dia nggak milih, nggak action gitu. Nah ini yang kesalahan banyak politisi muda yang mau melaju ke legislatif, akhirnya kan gagal walaupun uangnya banyak. Jadi kurang memahami ilmu marketing. Ya, political marketingnya kurang dipahami karena dipikir mudah. Oh, mau masuk legislatif itu hanya butuh pasang spanduk, butuh uang aja. Tidak. Nah, itu Ibu Ketua Umum Profesor Dr. Megawati Soekarno Putri ngomong, bonding kemarin dalam HUT PDI Perjuangan, bonding itu betul, ya itu sangat betul. Itu ilmu yang ada di buku 2001, emotional bonding, emotional branding. Di situ ada emotional bonding 2001 dari Mark Bowlby, ya kan? Waktu itu saya masih pengajar kan, makanya saya ingat nih, kayak saya ngajarin. Nah, jadi Ibu Mega sudah cerita ini berdasarkan pengalaman dia tahun 70-an, 80-an, dan dia temukan kata bonding, ada emotional bonding, ikatan emosional. Nah kalau udah ikatan emosional orang nggak milih, ya tapi kalau sampai ke emotional bonding itu kan berat Mas Pur, berat. Makanya kata Ibu, tidur bersama masyarakat. Nah, itu kan emotional bonding. Sanggup nggak politisi tidur dalam masyarakat? Jadi itu cerita mengenai marketing ada kemiripan, tapi nggak persis sama. Gitu ya. Ya. Dari pakar marketing kemudian menerapkan political marketing gitu. Ada kendala nggak sih yang dihadapi di lapangan gitu, nemuin orang banyak gitu yang bermacam-macam karakter gitu, latar belakang gitu. Lalu kalau misalnya ada, cara mengatasinya bagaimana? Memang yang berat itu sebetulnya kalau di marketing itu kan customer retention, mempertahankan. Kalau di dunia marketing kan mempertahankan pelanggan. Kalau ini kita mempertahankan pilihan masyarakat kan. Ini menjadi tantangan terberat sebetulnya. Ya waktu mereka sudah milih kan kita harus bisa mempertahankan, membina hubungan yang baik, bonding yang baik. Nah selama itu bisa kita jalankan, ya saya pikir itu tidak jadi persoalan. Tapi banyak sekali politisi yang dia terpilih, kemudian dia tidak membina hubungan. Nah setelah itu dia hilang suaranya, karena dia mengecewakan. Ya, orang tidak dissatisfied. Dan orang tidak puas, tidak ada satisfaction. Cukup coba sekali udah gitu. Coba sekali udah. Kan banyak politisi setelah dia terpilih dia nggak datang lagi, ya.
Dia tidak datang lagi, dia tidak negur membina dengan pemilihnya, masyarakatnya, lupa. Jadi kalau merasa sudah terpilih, oh berarti Ya. sudah oke, sudah mampu, dan sudah yakin gitu ya akan terpilih kembali. Padahal nggak seperti itu ya. Ya nggak seperti itu. Jadi kan mazhabnya itu kan teori kan ada dua. Satu, politisi itu ada yang dia percaya bahwa dengan uang dia bisa membeli suara. Nah, kebanyakan tuh mereka itu behavior itu kampanye waktu mau pileg lagi, ya kan? Mau pileg lagi. Nah, berarti ini banyak nih dissatisfaction nih sepanjang jalan nih. Di ujung karena keyakinan dia bisa orang milih lagi karena uang, ya dia jor-joran uang. Nah, dia kemudian dianggap itu dia bisa terpilih lagi. Jadi lebih sibuk ngumpulin uang. Ya, untuk ngumpulin uang dia nggak melayani masyarakat. Nah, yang kedua ini yang saya pilih ini bahwa ini adalah proses. Kalau orang memilih itu proses panjang, ya, long term. Jadi di sana ada pembinaan, mendekatkan diri, mengikat, bonding dan sebagainya. Sepanjang 5 tahun itu, ya kita harus membina hubungan, bekerja untuk rakyat. Nah, rakyat baru mau memilih. Ya, kalau dia sudah setia sama kita, walaupun ada yang datang bawa uang, mungkin uangnya diterima, mungkin tidak. Tapi waktu nyoblos kan nggak ada yang tahu, hanya dia dan Tuhan yang tahu. Nah, waktu dia nyoblos tetap dinyoblos kita, karena dia tahu kita bekerja sepanjang tahun. Nah, saya lebih percaya pada konsep teori yang kedua, ya, bahwa itu semua proses. Nggak bisa kita mau riset saja, orientednya hanya dengan uang kita bisa beli suara rakyat. Saya nggak percaya bahwa dengan uang itu bisa beli suara rakyat gitu. Hanya dengan uang kamu bisa beli suara rakyat dan kamu yakin, itu saya nggak percaya. Saya lebih percaya proses. Makanya dalam perjalanan saya bisa dilihat di IG saya, di Facebook saya itu lebih suka proses ketimbang wah kita main di ujung dan kemudian. Tapi dalam politik kita semua sudah tahu bahwa uang juga jadi penentu loh Pak. Nah, ini saya nggak terlalu setuju. Nggak terlalu setuju. Karena saya mengalami kan, waktu periode pertama suara saya itu hanya 50 ribuan. Tapi setelah saya terpilih, saya kerja full 5 tahun. Kemudian saya terpilih lagi dan 2 kali lipat suara. Tidak ada money politik dan pengertian serangan fajar dan sebagainya, nggak ada. Apakah dalam politik itu tidak mengenal, tidak mengeluarkan uang? Ya nggak mungkin juga. Kita kan harus buat spanduk, harus ngadain ambulan, harus pertemuan, kasih uang transport dan sebagainya. Orang datang diundang nggak uang transport kan? Nah itu kan semua juga money. Termasuk kemarin saya lihat Pak Darmadi bantu UKM, ya, gerobak gitu ya. Gerobak usaha kan? Kita kan bantu ini gratis, 1000 gerobak kita sebar. Ya kita branding juga lah ya. Ya kita sebar, mereka yang gerobaknya nggak ada tapi sudah punya usaha, gerobaknya rusak kita kasih gratis. Atau kita renovasi di UMKM-nya. Jadi supaya mereka bisa bekerja, ada pemberdayaan ekonomi kerakyatan, ya, warung nasi, warung kopi, siomay, bakmi dan sebagainya. Itu ada upaya kita, ya, bahwa misi kita ya lewat pemberdayaan ekonomi kerakyatan salah satunya. Nah itu kan proses semua, Mas Pur, proses semua. Nah, baru kemudian di ujung mereka tetap milih kan, setia kan, atau nambah kan suara. Buktinya periode kedua saya kan naik 2 kali lipat. Jadi saya termasuk yang menganut teori yang kedua tadi. Jadi saya nggak percaya untuk bahwa dapil Jakarta Utara, Jakarta Barat, Kepulauan Seribu ya. Saya nggak tahu dapil lain, tapi yang saya tahu di dapil saya ya harus begitu. Strategi untuk membina hubungan dengan pemilih atau mendapatkan customer retention tadi, seperti ya membantu UKM segala macam itu ada panduan nggak sih sebenarnya Pak dari partai gitu, atau inisiatif Pak Darmadi Duryanto sendiri sebagai ya memang ini udah pakar marketing jadi tahu gitu pasarnya harus diapain gitu. Di samping inisiatif saya sendiri,
memang saya kan suka ekonomi kerakyatan ya, bagaimana menghidupkan ekonomi rakyat. Juga memang perintah partai, perintah Ibu Ketua Umum juga selalu kita disuruh turun ke bawah, bekerja buat rakyat. Ya, perintahnya udah jelas juga, jadi kita laksanakan juga kan. Jadi ada sehingga kita bisa membina hubungan yang baik dengan masyarakat. Ya, itu merupakan salah satu perintah partai juga, ya, platformnya partai, pemberdayaan ekonomi kerakyatan, di samping ada yang lain-lain ya. Nah, saya pikir tetap semua retention pun sebetulnya tetap juga butuh dana. Ya, butuh dana, nggak mungkin nggak ada dana kalau retention kan. Di company juga kalau namanya customer retention juga butuh dana besar kan. Ya, tapi filosofisnya, value-nya itu yang penting, Pak. Kalau yang di awal tadi masyarakat bisa dibeli dengan uang, ya kalau ini kita tidak percaya bahwa masyarakat bisa dibeli dengan uang, jadi kita perlu bonding dulu ke bawah. Nah, itu menjadi poin penting perbedaannya, begitu. Oke Pak Dar, saya masih penasaran sih sama motivasi Pak Darmadi Duryanto itu beralih dari dunia produk marketing, katakanlah begitu, ke political marketing, gitu loh. Apakah memang dari dulu itu sudah punya tujuan untuk masuk ke politik itu, atau ada motivasi lain gitu? Sebetulnya saya awal-awal nggak pernah terpikir mau masuk di politik. Nah, kemudian kan tahun 2003 pertengahan saya kan diajak oleh bareng dengan Prof. Hendrawan Supratikno, kemudian ketemu dengan tim inti dari Ibu Megawati, waktu itu namanya Cornelis Lai. Sebenarnya mengenalkan saya itu Cornelis Lai, membina, membimbing ya. Saya dibimbing di politik oleh Pak Cornelis Lai, sering bersama. Nah, saya diajak masuk, dia mengajarkan banyak hal tentang teori politik dan ilmu politik. Ya, saya mendalamin, saya pikir cocok kan. Jadi saya masih ingat persis waktu itu, kalau Pak Darmadi pingin bekerja buat rakyat lebih efektif dan lebih efisien lewat politik, ya, harus lewat masuk ke legislatif maupun eksekutif. Nah, karena berapa sih kemampuan Pak Darmadi untuk bisa membantu rakyat, ya kan? Nah, masuklah kan ke partai politik, karena peserta pemilu kan partai politik, bukan relawan ya. Jadi saya masuk ke sana kan, enggak langsung dicalegkan di DKI. Pertama ikut tuh 2009, itu masih ditaruh di Sulawesi Tenggara, di Kendari kalau misalnya. Kendari ya. Kendari, sebetulnya daerah itu saya nggak tahu sama sekali, ya kan? Bahasanya juga saya kurang ngerti daerah sana. Saya ditempatkan di sana, ya ditaruh di nomor yang juga nomor ujung kan. Tapi karena petugas partai, ya kita maju aja, kita ke sana ya. Walaupun saat itu tidak berhasil, Pak Pur, Mas Pur, saya belajar banyak tentang politik ya, praktek lapangan politik gitu, tentang ilmu-ilmu politik dan sebagainya. Nah, saya belajar banyak, dapat ilmu ya. Akhirnya saya kembali, karena gagal kan banyak tuh politisi nggak mau berjuang lagi, nggak mau berjuang, keluar dari partai, menghilang kapal selam kan. Ada saatnya baru nimbul lagi, setelah itu tenggelam lagi kan. Nah, saya enggak terus ya ikut kegiatan partai ya bersama Cornelis Lai, sering Pak Mas Pur. Jadi ya sejak itu saya akhirnya 5 tahun kemudian ditempatkan baru di DKI Jakarta, DKI 3. Nah, ternyata saya coba, saya nggak mengenal sebetulnya banyak struktur partai di bawah, nggak terlalu mengenal. Tapi saya waktu itu saya yakin bahwa saya bisa masuk, puji Tuhan, karena memang saya dosen 24 tahun. Jadi mahasiswa saya banyak sekali, tersebar di Sunter, Gading sampai ke
mana-mana, ya kan? Jadi memang udah areanya. Ya, jadi banyak mahasiswa saya yang milih karena dulu saya kan bawa nama dosen IB dan Atmajaya. Sama-sama banyak di Sunter Kelapa Gading kan. Jadi mereka lah yang milih sebetulnya. Saya terima kasih di acara sekarang ini kepada murid-murid IB dan Atmajaya yang sudah memilih saya 2014 sehingga saya masuk kan. Bayangin dukungan mereka bisa menghasilkan 50 ribuan, ya kan? Karena saya yakin nggak ada yang milih saya selain mereka, kan? Dan ternyata mereka memilih saya sehingga saya lolos, ya, kursi ketiga waktu itu dari PDI Perjuangan. Ya, kalau nggak ada bantuan murid-murid itu, ya nggak mungkin saya masuk juga kan DKI 3 kan. Nah itu menjadi fondasi awal saya melangkah ke 2014 kemudian 2019. 2019 sudah membesar. Pasarnya membesar, skop wilayahnya udah makin pintar lah ya, sudah belajar berpolitik. Jadi belajar dari Kendari yang gagal, belajar banyak, diterapkan di DKI Jakarta, dibantu oleh mahasiswa yang saya mengajar 24 tahun, ya kan? Mereka nyoblos semua, masuk 2019 kita belajar lagi kan, tambah mengerti ilmu political marketing ini. Nah, masuklah kemudian periode kedua masuk lagi, dan sekarang ya kita udah jauh lebih mengenal, walaupun belum sempurna, tetapi kita sudah banyak. Sudah lihai lah ya. Ya, lihai amat enggak lah, cuma belajar terus. Ini kan belajar terus ini, karena membaca pikiran orang itu susah. Apa sih yang dia mau, what they say and what they want beda. Jadi apa yang diomongin orang dengan apa yang orang lakukan beda. Ya, what they say and what they want kan, apa yang orang ngomong dan apa yang orang inginkan dan orang lakukan tuh beda. Jadi kalau di politik tuh biasa tuh, siap, bukan berarti iya. Oh tanya, bela berdukung saya, siap. Politisi nggak cerdas kan, wah ini dukung saya nih, padahal cuma siap. Bahasa politik siap kan umum, kan? Ada lagi yang datang, wah saya akan bela bapak, bawa masa saya ada 30.000, man datang, saya akan kasih ke bapak, enak bener. Nah itu kan dia ngomong aja karena hanya mau mengharapkan sesuatu. Dia ngomong aja, padahal itu banyak nggak benernya. Tapi politisi yang nggak punya pengalaman, wah bener ini ya, mau dukung saya ini. Padahal belum tentu. Dan kebanyakan enggak. Ujung-ujungnya mereka yang diinginkan transaksi. Karena kalau kita tidak jujur sama mereka, kejujuran itu penting loh. Dalam bonding itu memang kejujuran penting. From honesty to conviction. Salah satu pilar dari emosional, dari bonding, emotional bonding itu dari honesty ke emosional, ke trust. Berarti orang dari jujur baru bisa lari ke trust. Kalau di sini udah nggak jujur, nggak ada trust di sini, nggak ada kepercayaan dari masyarakat. Itu teori. Jadi ini Bapak harus jujur dulu masyarakat, mengatakan saya nggak punya uang, saya bekerja buat rakyat. Tapi orang, you jujur nggak bekerja buat rakyat, apa yang you lakukan? Ya, kalau saya bilang, saya jujur saya bekerja buat Bapak Ibu. Dari mana tahunya? Bapak lihat IG saya, lihat Facebook saya. Bapak bisa lihat tiap hari ada kegiatan. Nah, dia kan timbul ke trust. Kalau udah ada trust, conviction tadi baru dia nyoblos. Nah, itu yang tidak disadari oleh banyak politisi yang muda yang masuk ke dalam legislatif begitu. Ya, gitu ya. Iya. Jadi kita mengcombine antara teori dan praktek, Pak. Mas Pur. Teorinya kita ngajar 24 tahun kan sudah semua buku kita lahap kan. Jadi kalau kita punya buku itu betul-betul udah kita baca. Mas Pur kan tadi lihat di depan buku-bukunya itu. Wah, luar biasa. Banyak sekali ya. Itu semua udah saya baca. Kenapa saya baca? Karena dulu saya dosen. Saya bisa ngajar satu buku jadi satu kali pertemuan kita lahap kan.
Baru kemudian kita baca semua buku-buku itu, karena banyak juga yang nampang doang. Begitu beli buku ditaruh meja seolah dia sudah baca, berarti waktu ditanya dia nggak ngerti. Ya, tapi karena saya dosen lama 24 tahun, ya kita pasti baca kan, nggak mungkin nggak baca gitu. Jadi bedanya begitu. Pak Darmadi Duryanto ini kan termasuk orang yang karir politiknya sangat cepat ya. Baru masuk 2 kali legislatif, dan berbarengan dengan itu juga sudah tercatat tuh di struktur Dewan Pakar Megawati Institute. Sekarang lebih keren lagi, Bendahara Megawati Institute. Wah, makin kok bisa, Pak? Nah, ini kan perintah partai, perintah Ibu Ketua Umum. Apapun perintah dia kita jalankan. Setia kan harus ada kesetiaan. Jadi ditugasin apa ya kita terima, penugasan apa ya kita terima kan. Tapi kan Ibu Ketua Umum kan melihat orang ini bisa dikasih kepercayaan apa, kan pasti dia sudah punya parameter kriteria. Ya, kita sebagai petugas partai ya menjalankan saja gitu. Ya. Tapi kalau dibilang sudah senior ya enggak, kita masih junior karena banyak sekali yang senior. Kita masih junior walaupun umur sudah 55, tapi tetap masih junior. Junior udah menyalip yang senior? Enggak. Kalau senior banyak kita nggak mungkin bisa menyalip. Kita hanya mengalir saja, jadi ikutin perintah partai, setia, kita jalankan setiap perintah, ya sudah, ya kan? Kita tidak ada kepentingan apa-apa. Tapi yang paling memuaskan kan waktu kita bisa nolong rakyat. Dengan masuk ke legislatif kita bisa nolong rakyat banyak. Waktu dia susah, waktu COVID kita bagiin sembako banyak sekali. Ya, kita bagiin, kita lakukan vaksin sering. Kita ambulan jalan terus, free, nggak dibayar. Kita gratis. Ambulan ada 9. Ya. Branding UMKM, menolong UMKM, menyediakan alat-alat usaha untuk UMKM kita lakukan. Dan mereka maju kita senang. Ya kan? Karena bagi saya itu masuk ke legislatif itu betul-betul mukjizat juga sih. Di DKI loh ini. Karena kan kita ini kan termasuk yang agak ini, untuk masuk itu nggak terlalu mudah, Mas Pur. Karena kita dari Tionghoa yang nggak terlalu banyak marketnya, nggak terlalu banyak warganya. Kemudian kita juga dari agama yang minoritas, bukan mayoritas. Nah, untuk berjuang meyakinkan itu sebetulnya jauh lebih berat. Ya, tapi kita lakukan dengan tadi kejujuran. Ya, kejujuran menghasilkan trust, keyakinan, ada kepercayaan. Nah, kalau udah ada kepercayaan, conviction, ada trust, udah langsung orang pasti memilih. Gitu. Nah, kita bekerja dengan baik, dengan jujur, ada bonding dengan masyarakat, dengan konstituen. Ya, sampai sekarang ya masih masih kita lakukan, ya. Nah, kita lihatlah ke depan, ya kan? Kita lakukan ini apakah ada pergeseran nilai dari masyarakat atau tidak, tapi saya percaya tidak ada pergeseran. Nah, kalau misalnya Pak Darmadi itu makin enjoy di politik dan makin menjiwai politik dan akan terus berpolitik, apa nggak berpengaruh ke bisnis Pak Darmadi yang dibangun sejak lama? Jadi saya ini kan sudah pemisahan, Pak. Saya ini secara teknis sudah nggak ikut ngurusin bisnis, hanya berpolitik aja. Karena tugas di DPR juga banyak. Jadi istri yang mengurus, ya istri yang manage dengan anak-anak. Saya udah nggak ikut, ya. Dan saya juga mungkin udah nggak terlalu touch di bisnis, nggak touch luar biasa banyak, ya. Artinya banyak hal yang sudah saya tidak ketahui sebetulnya. Nah, karena berpolitiknya serius kita, totalitas. Kalau nggak totalitas susah.
sebentar sana sebentar sini gitu, nggak susah. Jadi saya termasuk yang memang secara profesional mengerjakan itu ya. Nah, sampai kapan tergantung partai, tergantung ibu ketua umum, kan hak prerogatif. Kalau misalnya partai mengatakan Pak Damani cukup sekian sampai di sini, ya kita kan selesai juga gitu kan, berpolitik lewat partai gitu. Itu kita karena petugas partai tadi. Tapi intinya adalah bahwa kalau mau berpolitik ya nggak boleh setengah-setengah, totalitas. Ya nggak bisa kalau jadi pengusaha, jadi konsultan, jadi dosen, kemudian tetap, ya, karena waktunya terbagi. Ya, jadi nggak mungkin menurut saya ya, agak nggak mungkin ya kalau kemudian kita masih berkarir di jalur profesional, punya bisnis, mau totalitas di sana, totalitas di sini, nggak mungkin. Hitung-hitungan saya nggak mungkin, apalagi seperti saya kan, ada di komisi, ada di badan legislasi, ada di badan pengkajian MPR, kan banyak rapat terus. Ya udah nggak ada waktu sebetulnya. Ya, turun ke bawah, nangkep aspirasi. Bagaimana kita bisa ngerjain yang lain? Sebentar di sini banyak sekali. Jadi saya pikir nggak mungkin lagi. Itu pilihan lah, Mas Pur. Gitu. Siapa tahu nanti periode berikutnya jadi menteri. Kalau itu kan prerogatif ibu ketua umum dan presiden. Ya kan, tanpa partai kan nggak mungkin kita. Itu kan, iya kan lewat PDI Perjuangan. Sudah ya termasuk orang lingkarannya ibu juga toh. tinggal tunggu. Kita ikutin perintah partai aja, petugas partai kan. Berarti siap ya? Ya kan perintah partai apa aja harus kita siap. Nggak bisa kita menghindar selama kita masih petugas partai begitu. Nah, dalam merintis karir dan bisnis itu kan tentu ada panutan gitu ya, yang Pak Dar ikutin gitu. Misalnya sebuah nasihat terbaik dari apakah orang tua, apakah guru, dosen, mantan bos dulu, atau mungkin dari buku yang sangat mempengaruhi karir dan bisnisnya Pak Dar sampai sekarang. Jadi kalau di bisnis, saya belajar bisnis pasti dari papa saya. Nah, papa saya pebisnis. Saya terjun ke bisnis juga dibina oleh papa saya, sehingga saya bisa mengerti bisnis, ya kan, secara teori, ya, secara teori lapangan. Kalau di bisnis ya itu, kalau di praktek ya guru saya banyak, senior partai. Saya belajar terus dengan Pak Komunislai, ketua umum pasti ya, ketua umum Ibu Profesor Megawati Soekarno Putri. Kemudian dari Pak Komunislai yang membawa saya masuk, itu kan guru politik saya. Pak Sekjen sekarang, Pak Hasto Kristianto, itu juga guru politik saya, ya kan. Banyak lagi di fraksi, ada Pak Bambang Wuryanto, Bambang Pacul, Pak Utut mengajarkan, sering ngobrol, semua kan belajar semua. Dan senior-senior yang lain partai masih banyak lagi, ya. Kita belajar dari anak-anak ibu, ya. Juga kita belajar dari Mas Prananda Prabowo, kita belajar banyak, maupun dari Mbak Puan Maharani kan juga punya langkah-langkah politik yang bisa kita pelajari. Jadi kita belajar mana kekurangan kita ini, nggak pernah berhenti. Nah, politik itu kan nggak pernah kita mau merasa kita udah hebat, pasti ada yang lebih hebat, ya. Membaca pikiran orang itu kan susah sebetulnya, dan berpolitik itu kan seni. Jadi guru-guru politik banyak, guru bisnis pertama ya dari papa saya, tapi guru berikutnya dari dosen-dosen kan, dosen-dosen ngajarin sampai kita jadi dosen kan. Jadi sebetulnya banyak juga yang mengatakan ini nggak ngerti, Pak Darmadi ini kan pebisnis kan, karena banyak yang nggak mengetahui bahwa saya itu sebenarnya background pertamanya itu adalah dosen. Ya, 1990 sudah dosen Pak. Ya, jadi Mas Pur. Jadi saya ini campuran, belajar
bisnis, ya, pebisnis, jadi dosen teori, ya, jadi konsultan, ya, pembicara, lengkap kan Pak, politisi, politisi lengkap gitu. Makanya, tapi masih belajar terus. Kok kita masih kurang ya, gitu, masih kurang ya. Jadi kita belajar terus ya. Jadi itu adalah poin ya. Tentu kita ingat jasa-jasa mereka ya, kita belajar sampai sekarang ini ya. Makanya kita harapannya ke anak-anak muda. Banyak itu yang nggak suka sama politik, salah. Mereka kalau mau berjuang buat rakyat ya lewat politik. Karena kemampuan mereka kalau nggak lewat politik kan terbatas. Tapi kalau mereka masuk legislatif eksekutif kan lebih banyak bisa berbuat bagi masyarakat. Nah, jangan a priori, jangan salah jalan, begitu. Kalau salah jalan a priori ya sudah selesai begitu. Nah, saya balik lagi ke tadi belajar dengan Ibu Ketua Umum, Sekjen, Pak Hasto, kemudian teman-teman politikus lain di partai gitu. Profesor Hendrawan. Dengan Profesor Hendrawan, ya. Supratikno ya. Biasanya yang dibahas dalam belajar itu atau yang diajarkan mereka ajarkan ke Pak Darmadi itu apa sih Pak? Praktek-praktek politik lapangan Pak, realitas politik. Ya. Kita belajar dari mereka, kan kaya pengalaman mereka ini. Ibu Ketua Umum apalagi kan, jelas kan. Perjuangannya luar biasa kan, belajar banyak ya, langkah-langkahnya, pidatonya kita pelajari juga. Makanya bonding itu yang disebut itu betul ya, itu sebenarnya teorinya Bang Gobe 2001, tetapi sudah diulas lewat pengalaman Ibu Ketua Umum di tahun-tahun mulai 70-an. Nah, dia sampai pada satu kesimpulan kan, bahwa novelty-nya, penemuannya bahwa suksesnya PDI Perjuangan karena bonding. Mohon kader-kader ikut gitu kan. Nah, itu kan sebetulnya kalau desertasi itu muncul temuannya kan itu, bonding itu yang mempengaruhi. Itu yang disuarakan oleh Ibu dalam pidato dalam HUT PDI Perjuangan yang ke-50 kemarin yang ya. ke-50 kemarin. Nah, tapi praktek lapangannya kan kita pelajari terus. Kita ajarin dari tokoh-tokoh senior, dari Mas Prananda Prabowo juga sering ngajarin. Bahwa begini Pak Darmadi, begitu Pak Darmadi. Ya, kita belajar juga, ya, karena mereka kan lebih kaya pengalaman. Ya. Kendala-kendala di lapangan gitu sering juga didiskusikan di ya, internal. Sering. Saya menghadapi kasus begini, bagaimana solusinya? Ya kan? Saya menghadapi kasus gini, bagaimana solusinya? Ya kan? Jadi kita sering ini kan banyak temuan-temuan kasus ini, apalagi di komisi kita kan pasti banyak kan, setiap daerah beda kasusnya. Beda-beda. Jakarta ini juga kompleks Mas Pur. Kompleks kan, banyak masalah ya, dan kita juga belajar. Tapi kita belajar dari senior-senior, mereka memberikan sumbangsi yang bagus buat saya. Saya catat itu Pak, semua saya catat itu. Kemudian saya rangkum, saya masukkan dalam satu teori yang sudah ada, sehingga mudah diingat kan. Tadi misalnya Ibu Ketua Umum cerita bonding, emotional bonding kan maksudnya kan. Saya dulu udah pernah beli buku dan baca buku itu, dan saya ajarkan ke mahasiswa soal emotional branding. Ya, kan salah satunya kan emotional bonding, ya kan. Nah, Pak Gobe itu, jadi kita klop kan, ternyata klop. Nah, yang kayak gitu itu penting. Sehingga nanti kalau kuliah, kita memberikan kuliah, topiknya ada emotional bonding, emotional branding, kita tinggal cerita kan. Secara teoretikalnya ambil dari konsep bukunya emotional branding, ya. Jadi, nah secara prakteknya, praktek di politiknya ini, praktek di bisnisnya. Kalau di bisnis kan kita kan pernah konsultan banyak merek, kita lebih ngerti kan kalau soal branding merek itu kan. Nah, itu menarik Pak, relationship, ya kan. Nah, konsep-konsep relationship,
experience, brand experience, ya Ben Smith, ya kan? Betul kan Pak? Yeah. Coba teorinya itu, kan? Masih ingat saya itu, kan? Masih ingat. Jadi akan lebih baik kalau ingin masuk ke dunia politik itu belajar marketing dulu sebenarnya. Iya, betul. Kalau itu lebih memperkuat. Karena politik itu menerapkan ilmu marketing sebenarnya. Iya, betul. Jadi kayak ini, brand experience, Ben Smith. Asalnya kan dari experience nih. Iya. Pengalaman siapa? Paling kita dari masyarakat kan. Nah, dia mengatakan experience ini akan menghasilkan asosiasi, timbul asosiasi. Oh, Pak Darmadi, kesan saya Pak Darmadi mudah senyum, mudah menolong orang. Kan muncul asosiasi. Asosiasi itu kemudian nanti kalau itu berkaitan dan banyak memunculkan namanya brand image. Nah, image kita terbentuk, positioning kan. Nah, itu kan sama. Coba kalau kita nggak ada experiences sama masyarakat, nggak ada pengalaman, Pak Darmadi ngapain aja ya? Mas Pur nih ngapain aja? Nggak ada di otak dia itu masuk, ya kan? Kalau sekarang Pak Darmadi, banyak kasih sembako, banyak nolong orang lewat ambulan, vaksin, ya kan? UMKM, kan muncul itu experience itu, muncul jadi timbul asosiasi, brand association-nya David Ecker, brand equity, ya kan? Nah, di situ. Jadi itu bisa dipetakan tuh Pak. Bisa. Brand perception siapa? Ya, Brand experience siapa? Di ujungnya itu, di hulunya itu kan brand experience. Teorinya. Jadi jangan harap kalau kamu nggak turun ke masyarakat, berbuat bagi masyarakat, kamu akan menang. Intinya itu karena ada experience. Teori mengatakan itu dalam bukunya Ben Smith. Ya, jadi itu. Nah, itu kita pakai Pak. Itulah political marketing. Ya. Tapi orang nggak bisa lain, nggak juga, mirip-mirip lah. Karena kenapa orang mengatakan lain? Karena dia nggak pernah baca buku marketing. Ya kan? Kalau Mas Pur kan jago buku marketing, bagus kan? Nah, coba bayangkan kalau dia menguasai buku ini, dia praktekkan, kan hebat. Jauh lebih efektif. Ya, jauh lebih efektif. Itu ketimbang guyur uang. Sekarang politisi muda masuk ngapain Mas Pur? Dia mau masuk ke wilayah kita. Tujuannya hanya satu, memadamkan kita. Kan? Terus apa yang dilakukan? Dia cari tim sukses kita. Diakuisisi. Diakuisisi. Itu kan kapitalis Pak. Kapitalis kan. Saya kuasai, saya akuisisi. Saya pilih tim suksesnya Mas Pur yang sudah berhasil. Saya caplok, saya bayar lebih tinggi. Jadi saya bayar lebih tinggi, saya kasih upah lebih tinggi. Jadi tren akuisisi itu tidak hanya untuk kader juga, tapi untuk tim sukses juga ya. Betul. Kapitalisme kan, kapital kan, masuk kuasai. Sekarang udah mulai nih. Beli tim sukses, kasih gaji tinggi, ya kan? Udah pindah, bahkan ada yang pindah partai loh Pak. Kan karena tergiur kan, pindah partai. Itu tim suksesnya Pak Darmadi, pasti benar. Kan gitu. Karena sudah proven, sudah terbukti. Ya. Dia nggak memperhatikan etika lagi Pak. Dan dia yakin bahwa kalau dia masuk, dia ambil tim sukses saya, pasti berhasil. Enggak Pak, semua tergantung diri sendiri. Tapi itu terjadi. Oh terjadi, tapi itu nggak berpengalaman, cetek. Ya, nggak berpengalaman karena dia baru kan, nggak ada yang ngajarin. Kalau saya kan diajarin oleh senior partai. Ya, tadi Koneslai, Mas Prananda Prabowo, Pak Hasto, Kristianto, Ibu Megawati, apalagi kan, mentor utama. Belajar semua, Profesor Hendrawan. Ya, jadi kita belajar. Jadi itu, sehingga ini menjadi satu ilmu yang baru. Gitu. Ya. Ini udah luar biasa loh, bicara antara marketing dengan politiknya itu udah sama kuat. Karena sama kuat kan, belajar marketing, belajar politik. Ya, saya belajar marketing manajemen dulu kan, ya kan. Jadi itu PhD saya kan pertama di marketing,
ya. Nah kemarin kan baru ngambil hukum, doktor hukum. Jadi saya gabungkan tuh. Kan? Saya kalau masuk totalitas Pak, kalau saya kuliah juga hukum, saya tahu teori-teori Pak, walaupun baru belajar, tahu kita teori-teori, Hans Kelsen, semua John Austin, semua kita pelajari, Jeremy Bentham, ya, semua kita pelajari Pak. Nah kita combine ini, jadi kita bisa memadukan itu. Yang terbaru akan dapat gelar profesor. Jadi saya ini kan sudah associate professor sejak 2008. Ya. Selama ini gelar semua saya tidak pakai. Sekarang kalau di politik perlu ya? Kan marketing. Untuk target market. Makin meyakinkan? Enggak juga. Lalu? Dulu kan pemilihnya kan sekarang pemilihnya beda Pak. Sekarang pemilih semakin well educated Pak. Milenial, how to convince them? Saya tanya. Kalau target market milenial, well educated, sekolah tinggi semua, ya, how to convince them? Bagaimana meyakinkan mereka bahwa you memang pantas masuk ke legislatif? You harus punya knowledge. You harus punya knowledge. Betul kan, Mas Pura aja yang setengah kolonial ini. Setengah kolonial. Coba, Bapak mau milih orang yang Bapak ragukan ilmunya. Ya kalau meragukan tentu tidak dipilih. Tidak punya conviction kan? Betul. Tapi sekarang pemilihnya kan anak muda, milenial yang banyak. Ya. Apa yang mereka pertimbangkan itu harus di riset kan? Ya. Pasti knowledge mereka, karena memperbaiki bangsa ini kalau nggak punya ilmu, knowledge susah kan. Nah itu jadi ya, dulu itu pemilihnya kan milenialnya nggak banyak, sekarang kan milenial banyak, udah berbeda strategi dan taktiknya. Jadi itu ya. Marketing Pak, politik marketing luar biasa. Padar punya pengalaman yang luar biasa, jadi dosen, kemudian pebisnis, konsultan, jadi pembicara di mana-mana sudah, sekarang jadi politikus yang luar biasa. Nah sepanjang sejak zaman kecil misalnya gitu ya, pernah nggak sih Pak mengalami pilihan sulit gitu dalam hidup gitu, yang sangat dilematis, atau mungkin merasakan titik terbawah itu yang sangat-sangat berkesan gitu, sangat sulit gitu, pernah nggak? Dulu waktu saya pertama kali ke Jakarta, kan orang tua saya datang duluan. Orang tua saya itu bisnisnya hancur Pak. Dari ini ya, Kalimantan Barat, kan datang ke sini ngadu nasib, bisnisnya kan hancur, mereka pergi duluan, papa saya pergi duluan, terus nyama saya nyusul, terus kami kan nggak diasuh oleh nenek, lama, kan, baru menyusul waktu saya SMP kelas 2. Nah, waktu di Kalimantan Barat kami kan tinggal di tepi sungai Pak, tepi sungai, ya, hidup perjuangan, terus sekolah aja perjuangan ke kota, kan. Terus saya pindah ke Jakarta, kondisi ekonomi orang tua saya kan nggak kuat, lemah. Saya harus bantu. Itu adalah titik di mana saya harus jadi sales, jadi supir mobil dan sebagainya. Itu titik-titik di mana perjuangan hidup saya paling berat sebetulnya. Kenapa? Karena saya membantu orang tua sambil sekolah, sambil bantu orang tua jadi sales. Ke pasar-pasar, makanya hampir semua pasar di Jakarta tuh saya kuasai karena saya nyales. Saya nyales yang tradisional ya, bicara dari Senen sampai Majestic sampai Kebayoran Lama, itu dulu daerah saya Pak, sambil sekolah banyak bolosnya untuk cari uang. Jadi ternyata sekarang itu kampanye keliling ke
masyarakat tuh hanya ngulang aja gitu ya. Ya karena perjuangan saat itu kan sebetulnya lebih berat, Pak. Ya kan? Karena kita masih SMP kelas 3 misalnya ke pasar kan masih kecil. Ya kan? Makan di pinggir jalan dan sebagainya. Kan? Jadi perjuangan berat itu sudah saya pernah rasakan. Sehingga perjuangan berat yang sekarang ini terasa tidak tahu berat karena udah pernah saya ngalami. Tapi itu sangat memberikan pengalaman yang luar biasa. Di fondasi. Terutama fighting spirit. Fighting spirit kita itu lebih kuat. Ya. Karena perjuangan kan, perjuangan betul. Nah itu yang kita alami sehingga kita nggak mudah menyerah. Buktinya waktu di Kendari kan gagal, kita balik lagi kan kita nggak menyerah, berjuang lagi. Ke dapil yang jauh lebih berat. Ya, dapil neraka kan. Tapi kita setia sama partai. Walaupun gagal kita tetap berjuang. Kita setia membuktikan kesetiaan kita. Banyak kan yang setelah nyalek, orang masuk setelah mau nyalek ke partai. Setelah nyalek gagal, pergi hilang. Nanti mau nyalek muncul lagi. Ya. Itu yang nggak bagus ya? Itu nggak bagus, itu nggak ada kesetiaan. Kalau saya misalnya, walaupun gagal tetap berkarya di partai, tetap ikut kegiatan partai, memberi apa yang bisa menyumbangsi partai. Mungkin kalau ada yang begitu malah nggak dapat jalan juga di partai. Nggak dapat jalan karena Ibu Ketua Umum kami kan sangat menghargai kesetiaan kader-kadernya. Ya, yang senior itu dihargai sekali. Jadi nggak bisa kita kutu loncat. Kutu loncat kan nggak bisa kita loncat sana loncat sini ya. Nah kalau saya nggak mau. Event pun sebetulnya kalau nggak ada penugasan partai pun ya kita nggak pindah partai. Ya, karena kesetiaan kita terhadap PDI Perjuangan. Karena kita yakin hanya PDI Perjuangan yang bisa memperjuangkan nasib rakyat ini, yang betul-betul punya ideologi, grassroots yang jelas, ideologi yang jelas. Nggak ada yang lain. Mana kita masuk, pernah nggak kita ditanyain agama Pak Darmadi apa? Nggak pernah, Pak. Nasihat terbaik dari Ibu Megawati Soekarno Putri khusus kepada Pak Darmadi Duryanto apa? Saya pikir nasihat Ibu Megawati juga berlaku untuk seluruh kader ya. Bahwa sering turun ke bawah, bonding, membentuk ikatan dengan masyarakat. Bonding dengan ikatan. Seperti yang kemarin disuarakan. Ya, suarakan. Karena Bu Megawati tahu bahwa tesisnya adalah kalau turun ke bawah, partai menang. Kalau tidak turun ke bawah, partai akan kehilangan suara. Jadi itu kuncinya. Dan kuncinya ada di kader. Di kader. Jadi kader harus melaksanakan. Nah, kalau kadernya malas-malasan ya tidak terpilih. Jadi saya ingin mengatakan uang bukan segala-galanya, tapi diperlukan uang memang. Tapi bukan segala-galanya. Oke, Pak Dar, sebenarnya apa sih obsesi Pak Darmadi Duryanto ini setelah masuk ke semua dunia gitu? Obsesi hidup ke depan itu apa? Kalau setelah tidak berpolitik, kalau misalnya partai menganggap sudah selesai penugasan partai, ya kita kembali jadi dosen. Saat ini kan saya sudah punya sekolah juga, sekolah tinggi ilmu ekonomi, atau saya ngajar tempat lain juga bisa. Ya, jadi kalau sekarang kan kita nggak bisa ngajar lagi karena padatnya agenda. Tapi ke depan kalau nggak ada ya kita kembali ke dosen, sambil berbisnis kan. Kita kan masih ada bisnis yang bisa kita kerjakan. Jadi itulah obsesinya, dan hidup tenang bersama keluarga. Kan? Menikmati bersama keluarga, saya pikir udah cukup juga. Ya. Hidup ini kan nggak ada batasnya, Pak. Apa yang dicari sampai akhir? Nggak ada juga lah. Kita, Mas Pur, kita ini hidup sehari berapa sih? Kita dan keluarga, anak saya 2, istri 1. Berapa sih bulan? Makan berapa sih? Kalau nggak foya-foya, makan berapa? Ya kan? Ngejar-ngejar juga buat apa kalau materi? Ya kita udah cukup ya begini. Ya, punya rumah, punya mobil, udah cukup, ada income. Ya sudah, kita kerjain. Ya.
Ini itu Pak obsesinya Pak. Kami melayani Tuhan. Nah, terakhir Pak Darmadi, the best advice apa yang Pak Darmadi ingin sampaikan ke banyak orang, terutama generasi muda gitu ya, ya terkait apapun gitu? Saya pikir fighting spiritnya mesti tinggi ya. Hidup di dinamika zaman sekarang kan, apalagi mau dunia sudah krisis kan, persistensi, konsistensi itu penting. Ya. Jadi kalau persistensi dan konsistensi itu harus dijaga. Ya. Jadi nggak bisa kemudian para muda ini banyak berpendapat bahwa bisa shortcut. Ya. Mau kaya mendadak langsung gitu kan, kemudian banyak nipu-nipu. Ya, itu nggak baik, contoh yang nggak bagus buat masyarakat. Ya, kasus robot trading, ya, apalagi itu banyak tuh Pak Mas Pur kan tahu. Semua kan pingin cepet kaya, kan, bohongin orang kan, dosa kan. Ya. Jadi lebih baik fighting spirit, ya, punya persistensi, konsistensi, melangkah ke depan, ditambah punya knowledge, punya ilmu, punya pengetahuan. Itu penting, Mas Pur. Saya sudah selesai akademis, ya, sudah final semua, ya kan? Sudah selesai. Tapi kita masih bisa ngarang buku kan, ya makanya saya masih ngarang buku sampai sekarang. Ya. Nah, ke kaula muda itu pesan saya. Jadi jangan mudah menyerah. Oke, ya. Terima kasih. Terima kasih Mas Pur. Darmadi luar biasa karir bisnis dan politiknya sekarang. Pak Darmadi ini jadi guru besar saya di bidang marketing dan sekarang di bidang political marketing. Makasih. Cuma belum nulis buku political marketing, Mbak. Masih obsesi itu. Obsesi ya? Masih obsesi. Ya. Oke, terima kasih teman-teman. Jadi itu tadi obrolan saya dengan Pak Darmadi Durianto. Beliau adalah anggota Komisi 6 DPR RI yang dulu juga Dewan Pakar Megawati Institute dan sekarang lebih keren lagi Bendahara Megawati Institute dan lain-lain sebagainya lah Pak. Bendahara Badiklatpus juga. Oh, oke. Badiklatpus. Diklatpus juga ya? Ya, pendidikan dan latihan. Oke. Banyak jabatannya. Pentugasan partai Pak. Oke, jadi banyak sekali pelajaran-pelajaran yang bisa kita petik antara bagaimana penerapan ilmu marketing di dunia politik, gitu ya. Jadi saya sendiri juga dapat insight yang cukup banyak. Teman-teman bisa tonton dan pelajari di The Best Advice YouTube channel, dan jangan lupa juga tekan like, comment, share, dan subscribe. Oke, terima kasih. Masih ya. Pak Dar. Terima kasih Mas Pur. Ya.